Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Witari, NPM 2022220328. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus skandal Corporate Social Responsibility atau CSR pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tahun 2024. 1. Pembukaan fungsi CSR di lembaga keuangan publik. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan program tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh lembaga keuangan publik seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan. Program CSR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat hubungan antara lembaga keuangan dengan publik. Ringkasan peristiwa kejadian CSR tahun 2024. Pada tahun 2024 terungkap dugaan penyalahgunaan dana CSR yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penelitian terkait aliran dana CSR yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyelidik KPK menemukan bahwa sebagian dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disalurkan kepada yayasan atau program sosial yang tepat. Selain itu, terdapat indikasi bahwa dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan sosial. 2. Penjabaran studi kasus. Kronologi kejadian. Pada tahun 2024, bulan Desember, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen dan barang elektronik terkait dana CSR disita sebagai bagian dari penyelidikan. Dan pada bulan Februari tahun 2025, KPK memanggil beberapa pejabat OJK dan tenaga ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Aktor yang terlibat dan dugaan pelanggarannya. Bank Indonesia sebagai lembaga mengelola dana CSR, Bank Indonesia diduga tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap penyaluran dana tersebut. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor keuangan, OJK diduga tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan efektif terkait program CSR Bank Indonesia. Dan yayasan penerima dana CSR, yaitu beberapa yayasan yang menerima dana CSR diduga tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dan tidak menyalurkan sesuai dengan tujuan sosial yang dimaksud. Individu yang terkait, ada beberapa individu termasuk anggota DPR dan tenaga ahli diduga terlibat dalam proses rekomendasi yayasan penerima dana CSR yang tidak sesuai. 3. Analisis fokus kajian. Penyimpangan penggunaan dana CSR. Dugaan penyalahgunaan dana CSR mencakup alokasi dana yang tidak tepat sasaran, seperti penggunaan untuk kepentingan pribadi atau proyek yang tidak sesuai dengan tujuan sosial. Selain itu, terdapat indikasi bahwa dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan sosial. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam tata kelola CSR. Sebagai lembaga negara, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana CSR dikelola dengan mirip prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan peruntukannya. Kegagalan dalam pengawasan dan pengelolaan dapat menurunkan kredibilitas kedua lembaga tersebut di mata publik. Keterlibatan pihak eksternal. Indikasi keterlibatan anggota DPR dan tenaga ahli dalam proses rekomendasi yayasan penerima dana CSR menambah kompleksitas kasus ini. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran dana CSR. 4. Dampak skandal terhadap reputasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Skandal ini dapat merusak reputasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang seharusnya menjadi contoh dalam hal tata kelola yang baik. Kehilangan kepercayaan publik terhadap kedua lembaga ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan nasional.
dampak terhadap sistem keuangan. Kehilangan kepercayaan publik dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sektor keuangan seperti penurunan nilai tukar mata uang, berkurangnya investasi, dan meningkatnya volatilitas pasar. Dan dampak terhadap masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program CSR menjadi dirugikan karena dana yang dialokasikan tidak digunakan sesuai dengan tujuan sosial. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi kelompok yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Pelajaran yang bisa diambil. Pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan dana CSR untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan sosial yang dimaksud. Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyaluran dana CSR, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dan perlunya pembenahan dalam sistem seleksi dan rekomendasi yayasan penerima dana CSR untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Rekomendasi kebijakan dan tata kelola di masa depan. Yang pertama, meningkatkan pengawasan dan audit terhadap program CSR oleh lembaga independen untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran. 2. Menyusun pedoman yang jelas dan transparan dalam proses seleksi yayasan penerima dana CSR, termasuk mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dan pihak ketiga dalam evaluasi dan pengawasan program CSR untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang keempat, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada lembaga keuangan dan yayasan tentang prinsip. Selanjutnya, fokus kajian dalam studi kasus skandal Corporate Social Responsibility CSR pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024. 1. Penyalahgunaan dana CSR. Apakah dana CSR digunakan tidak sesuai tujuan dan siapa yang bertanggung jawab? Ya, dana CSR yang dikelola oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diduga disalahgunakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa sebagian dana CSR tidak digunakan untuk kegiatan sosial yang semestinya, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, dari total dana CSR yang tersedia hanya sekitar 50% yang digunakan sesuai peruntukannya, sementara sisanya tidak digunakan atau disalahgunakan. Dan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Aktor yang diduga bertanggung jawab termasuk pejabat di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta individu yang memiliki hubungan dengan yayasan penerima dana CSR seperti Heri Gunawan yang sebelumnya anggota Komisi DPR yang diduga terlibat dalam proses penyaluran dana CSR melalui Yayasan Giri Raharja yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. 2. Kelemahan pengawasan internal dan akuntabilitas. Bagaimana sistem pengawasan dan transparansi di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan? Pengawasan internal di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diduga lemah dalam hal pengelolaan dana CSR, meskipun Bank Indonesia mengklaim bahwa dana CSR hanya disalurkan kepada yayasan yang memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang telah ditetapkan, tetapi praktiknya dana tersebut tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan sosial yang dimaksud, melainkan hal ini menunjukkan adanya kekurangan dan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR. 3. Etika dan tata kelola atau good governance. Apakah prinsip good corporate governance atau GCG telah dilanggar? Benar, prinsip GCG sepertinya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab diduga telah dilanggar dalam pengelolaan dana CSR oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penggunaan
dana yang tidak sesuai dengan tujuan sosial, serta keterlibatan individu dengan kepentingan pribadi dalam proses penyaluran dana mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. 4. Dampak skandal terhadap kepercayaan publik. Bagaimana masyarakat, investor, dan pelaku industri keuangan bereaksi. Skandal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang seharusnya menjadi contoh dalam hal tata kelola yang baik. Namun itu berbanding terbalik. Masyarakat merasa dirugikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial tidak sampai kepada mereka. Investor dan pelaku industri keuangan juga mungkin meragukan integritas lembaga-lembaga tersebut yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional. 5. Perbandingan dengan skandal CSR lain di lembaga negara. Adakah pola berulang dalam kasus CSR di industri pemerintah? Ya, terdapat pola berulang dalam penyalahgunaan dana CSR di institusi pemerintah. Kasus serupa sebelumnya terjadi di Kementerian Sosial dan pemerintah di Provinsi Jawa Timur, di mana dana CSR disalurkan melalui yayasan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan dan pengawasan dana CSR di lembaga negara. 6. Peran media dan transparansi di informasi publik. Bagaimana media mengungkapkan kasus ini? Apakah ada tekanan terhadap whistleblower? Media memiliki peran penting dalam mengungkapkan kasus ini melalui investigasi dan pelaporan yang mendalam. Namun, terdapat tantangan dalam hal transparansi informasi publik, terutama terkait dengan identitas tersangka dan detail proses hukum. Adanya tekanan terhadap whistleblower juga menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan pengungkapan kasus serupa di masa depan. 7. Langkah perbaikan dan rekomendasi kebijakan. Apakah yang sudah dan seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk pemulihan integritas? Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan mengklaim bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengelolaan dana CSR. Namun, untuk pemulihan integritas, ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan, yaitu 1. Melakukan audit internal dan eksternal secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana CSR. 2. Meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran dana CSR, termasuk publikasi pelaporan penggunaan dana secara berkala. 3. Menyusun pedoman yang lebih ketat dalam pemilihan yayasan penerima dana CSR, termasuk mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas. 4. Memberikan pelatihan kepada pegawai dan pengelola dana CSR mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan etika publik. 5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program CSR untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat memperbaiki pengelolaan dana CSR dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.